Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radit Raikono Arifin dari kelas TI 235 Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas tentang pipeline machine learning skala besar. Nah, topik ini tuh penting karena ketika kita berhadapan dengan big data, proses machine learning harus rapi, otomatis, dan mudah diulang. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, angka baiknya kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, untuk pembukaan, di sini saya ada kutipan untuk membangun fondasi pembahasan kita. Dalam ilmu data, struktur lebih penting dari sekedar hasil. Pipeline adalah fondasi untuk model yang dapat dipercaya dan diulang. Nah, jadi intinya tuh kayak bukan hanya hasil prediksi yang penting, tetapi bagaimana kita membangunnya secara terstruktur. Nah, untuk masuk ke konsep utamanya, kita perlu pahami dulu apa itu pipeline machine learning. Machine learning pipeline. Machine learning pipeline adalah alur kerja berurutan yang membantu mengotomatisasikan seluruh proses machine learning. Nah, pipeline ini mencakup pra-pemrosesan data, yaitu tahap membersihkan, menyiapkan, dan mengubah data sebelum masuk ke model, pelatihan model, yaitu proses model belajar dari data. Selanjutnya ada evaluasi performa, yaitu untuk mengecek seberapa baik model bekerja menggunakan metrik tertentu. Dan yang terakhir ada logging dan deployment. Nah, yaitu untuk mencatat proses dan hasil, kemudian menerapkan model ke lingkungan nyata. Karena skalanya besar, pipeline ini harus moduler, otomatis, dan mudah untuk direproduksi, sehingga seluruh proses tetap stabil meskipun datanya sangat banyak. Nah, sebelum kita membuat model yang kompleks, kita membutuhkan baseline. Baseline ini adalah model yang paling sederhana digunakan sebagai acuan awal. Kenapa harus baseline? Karena baseline memberi kita gambaran minimal yang harus dikalahkan oleh model-model setelahnya. Contoh baseline yang umum digunakan yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada decision tree sederhana, yang ketiga ada naive Bayes. Nah, dengan baseline ini kita bisa tahu apakah model rumit memang lebih baik atau hanya lebih rumit saja. Nah, selanjutnya ada logging eksperimen, yang merupakan proses mencatat semua konfigurasi, parameter, dan hasil eksperimen kita. Logging dilakukan agar yang pertama eksperimen bisa diulang dengan hasil yang sama. Yang kedua, setiap percobaan bisa ditelusuri. Yang ketiga, kita bisa memilih model terbaik secara objektif. Nah, tools logging yang umum digunakan ada kayak MLflow, TensorBoard, dan Wake, dan Biases. Dengan pencatatan yang baik, proses pengembangan model jauh lebih terkontrol. Selanjutnya, dalam mengevaluasi performa model, kita menggunakan beberapa metrik, diantaranya ada akurasi. Ini tuh seberapa banyak kita memprediksi yang benar. Yang kedua ada precision, recall, F1 score. Sangat penting untuk kasus data tidak seimbang. Yang ketiga ada AUC atau ROC. Ini tuh untuk menilai kemampuan model membedakan dua kelas. Nah, pemilihan metrik dilakukan berdasarkan tujuan prediksi dan karakteristik data. Nah, selanjutnya ketika kita berhadapan dengan data berskala besar, kita membutuhkan platform yang mampu menangani pemrosesan paralel. Disinilah Apache Spark MLIB sangat berguna. Spark MLIB menyediakan 3 komponen utama. Yang pertama ada transformer untuk mengubah atau mengekstraksi fitur dari data. Yang kedua ada estimator
untuk model yang akan dilatih. Yang ketiga ada evaluator untuk mengukur performa model. Dengan Spark, pipeline bisa dijalankan secara efisien, even dengan data yang sangat besar. Selanjutnya di sini kita ada contoh pipeline MLIB. Di sini saya sudah menampilkan. Oke, di sini kita bisa membangun sebuah pipeline sederhana yang terdiri dari 3 tahap. Pertama, tokenizer digunakan untuk memecah teks menjadi kata-kata. Kedua, hashing TF mengubah kata-kata tersebut menjadi fitur numerik yang bisa dipahami oleh model. Ketiga, kita memiliki logistic regression sebagai model yang akan dilatih. Semua tahap ini kemudian kita rangkai ke dalam satu pipeline menggunakan pipeline dalam kurung stage sama dengan, nah ini bisa kita isi dengan ini. Artinya kita ketika pipeline dijalankan, Spark akan menjalankan semua tahap tersebut secara berurutan dan otomatis. Selanjutnya reproducibilitas, berarti kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sama ketika kita menjalankan kembali eksperimen dengan data yang sama, kode yang sama, parameter yang sama, dan lingkungan yang sama. Nah, ciri-ciri reproduksi yang baik antara lain, yang pertama, dataset mempunyai versi yang jelas. Yang kedua, pipeline terdokumentasi. Yang ketiga, parameter dan random seed dikunci. Dan yang terakhir, logging dilakukan secara otomatis. Reproducibility membuat model kita dapat dipercaya dan bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, oke. Untuk penutupan di sini kita ada di sini saya ada kutipan lagi seperti di awal. Bukan model tercanggih yang menang, tetapi model yang bisa diuji, dijelaskan, dan dijalankan kembali dengan presisi yang sama. Nah, artinya adalah dalam machine learning, stabilitas dan keterjelasan langkah lebih penting daripada sekadar kecanggihan. Jadi itu intinya, langkah yang lebih jelas lebih penting daripada kemajuan teknologi yang canggih. Jadi buat apa teknologi canggih tapi keterjelasan langkahnya tidak jelas. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bahas kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Nah, untuk menutup kita bisa membaca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.